Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan mengenai tokoh-tokoh pendidikan Islam dari masa ke masa. Pendidikan Islam adalah pendidikan yang sangat ideal. Pendidikan Islam tumbuh dan berkembang sejalan dengan adanya dakwah Islam yang telah dilakukan Nabi Muhammad SAW. Berkaitan dengan itu pula, pendidikan Islam memiliki corak dan karakter yang berbeda sejalan dengan upaya pembaharuan yang dilakukan terus-menerus pasca generasi Nabi. Sehingga dalam perjalanan selanjutnya, pendidikan Islam terus mengalami perubahan, baik dari segi kurikulum maupun dari segi lembaga pendidikan itu sendiri. Pendidikan Islam berkembang dengan pesat sejak dari peninggalan Rasulullah hingga sampai pada masa kita saat ini. Banyak para tokoh pendidikan Islam yang tampil sebagai pembaharu dan terbagi menjadi dua generasi, yaitu yang pertama, generasi klasik terdiri dari tokoh di luar Indonesia, yang kedua, generasi modern dikhususkan dalam negara Indonesia sendiri. Berikut akan dijelaskan secara mendalam. Yang pertama, generasi klasik. Dalamnya ada Imam Ghazali, Ibnu Sina, Ibnu Khaldun, dan Ikhwan Ash-Shafa. Saya akan menjelaskan riwayat hidup serta pemikiran pendidikan dari salah satu tokoh tersebut, yaitu Ibnu Khaldun. Riwayat hidup. Di tengah konflik yang terjadi di antara kerajaan-kerajaan kecil, Kerajaan Bani Abdul Wad Al-Zanatiyah terkena musibah dan bencana yang berasal dari kerajaan tetangganya, yakni Kerajaan Bani Hafs yang berada di Tunisia. Dalam suasana seperti itu, Ibnu Khaldun lahir di Tunisia awal Ramadan tahun 732 Hijriah dari keluarga besar berbangga dengan nasab Arabnya yang berasal dari Hadramaut, Yaman. Ibnu Khaldun tumbuh dan berkembang sebagai orang yang mencintai ilmu. Pertama-tama ia menghafal Al-Quran lewat bimbingan ayahnya sendiri. Lalu ia mempelajari ilmu hadis, ilmu fikih, usul fikih, bahasa, sastra, sejarah. Selain itu mempelajari filsafat dan ilmu mantik atau logika. Sedangkan mengenai pemikiran pendidikan, Ibnu Khaldun tidak memberikan definisi pendidikan secara jelas. Ia hanya memberikan gambaran-gambaran secara umum, seperti dikatakan Ibnu Khaldun bahwa barang siapa yang tidak terdidik oleh orang tuanya, maka akan terdidik oleh zaman. Maksudnya, barang siapa yang tidak memperoleh tata krama yang dibutuhkan sehubungan pergaulan bersama melalui orang tua mereka, yang mencakup guru-guru dan para sesepuh, dan tidak mempelajari hal itu dari mereka, maka akan mempelajarinya dengan bantuan alam dari peristiwa-peristiwa yang terjadi sepanjang zaman. Zaman akan mengajarkannya, yang dimaksud yaitu pengalaman. Dari rumusan yang ingin dicapai, Ibnu Khaldun menganut prinsip keseimbangan. Dia ingin anak didik mencapai kebahagiaan duniawi dan sekaligus ukhrawinya kelak. Berangkat dari pengamatan terhadap rumusan tujuan pendidikan yang ingin dicapai Ibnu Khaldun secara jelas, kita dapat melihat bahwa ciri khas pendidikan Islam yaitu sifat moral, religius nampak jelas dalam tujuan pendidikannya, dengan tanpa mengabaikan masalah-masalah duniawi. Sehingga secara umum dapat kita katakan bahwa pendapat Ibnu Khaldun tentang pendidikan telah sesuai dengan prinsip-prinsip pendidikan Islam, yaitu aspirasi yang bernafaskan agama dan moral. Ibnu Khaldun memandang bahwa salah satu tujuan pendidikan adalah memberikan kesempatan kepada akal untuk lebih giat dalam melakukan aktivitasnya.
Selanjutnya kita masuk dalam generasi modern. Di dalamnya terdiri dari Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Imam Zakasy, Hamkan, dan Mahmud Yunus. Dan saya akan menjelaskan riwayat hidup dan pemikiran pendidikan dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Mengenai riwayat hidup beliau, Kiai Haji Hasyim Asy'ari lahir di Desa Gendang, Jombang, Jawa Timur pada hari Selasa Kliwon, tanggal 24 Dzulhijjah 1287 atau bertepatan tanggal 14 Februari 1870 Masehi. Nama lengkapnya adalah Muhammad Hasyim ibnu Asy'ari ibnu Abdul Al-Wahid ibnu Abdul Al-Halim yang mempunyai gelar Pangeran Bona ibnu Abdul Ar-Rahman ibnu Abdul Al-Aziz Abdul Al-Fatah ibnu Maulana Ushaq dari Raden Ain Al-Yakin yang disebut dengan Sunan Giri. Dipercaya pula bahwa mereka adalah keturunan Raja Muslim Jawa, Jagatingkir, dan Raja Hindu Majapahit Brawijaya VI. Jadi Hasyim Asy'ari juga dipercaya keturunan dari keluarga bangsawan. Kiai Hasyim Asy'ari adalah seorang kiai yang pemikiran dan sepak terjangnya berpengaruh dari Aceh sampai Maluku, bahkan sampai ke Melayu. Santri-santri beliau ada yang dari Ambon, Sulawesi, Kalimantan, Sumatera, dan Aceh. Bahkan ada dari orang Kuala Lumpur. Beliau terkenal orang yang alim dan adil, selalu mencari kebenaran, baik kebenaran dunia maupun kebenaran akhirat. Semasa hidupnya, beliau diberi kedudukan sebagai Rais Akbar NU, suatu jabatan yang hanya diberikan kepada Kiai Haji Hasyim Asy'ari satu-satunya. Bahkan, ulama lain yang menjabat jabatan tersebut tidak lagi menyandang sebutan Rais Akbar atau pemimpin besar, melainkan Rais Am atau ketua umum. Hal ini karena ulama lain yang menggantikannya merasa lebih rendah dibandingkan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Mengenai pemikiran pendidikan, pola pemaparan konsep pendidikan Kiai Haji Hasyim Asy'ari dalam kitab Adab Alim wa Muta'alim mengikuti logika induktif, di mana beliau mengawali penjelasannya langsung dengan mengutip ayat-ayat Al-Quran, hadis, pendapat para ulama, syair-syair yang mengandung hikmah. Dengan cara ini, Kiai Haji Hasyim Asy'ari memberi pembaca agar menangkap makna tanpa harus dijelaskan dengan bahasa beliau sendiri. Namun, demikian ide pemikirannya dapat dilihat dari bagaimana beliau memaparkan isi kitab karangan beliau tersebut. Tujuan pendidikan yang ideal menurut Kiai Haji Hasyim Asy'ari adalah untuk membentuk masyarakat yang beretika tinggi, yaitu akhlakul karimah. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.